Selamat siang para siswi kelas 11 yang terkasih. Pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah bentuk kerjasama antara beberapa pihak, dalam hal ini adalah negara, yang bersifat internasional dan untuk tujuan yang bersifat internasional pula. Nah, tujuan internasional itu adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang ASEAN dan Konferensi Asia Afrika. ASEAN ini adalah perhimpunan kerjasama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini dibentuk oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Di samping adanya 4 pertimbangan ini yang melandasi pembentukan ASEAN, ada 2 faktor yang melatar belakangi berdirinya organisasi ASEAN. Faktor internalnya adalah bahwa pembentukan ASEAN dilatar belakangi karena berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang kemudian lahirlah negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian faktor eksternalnya adalah pembentukan ASEAN dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina yang diakibatkan munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja, sehingga negara-negara kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi ASEAN. Sedangkan tujuan dibentuknya ASEAN diantaranya adalah memajukan pengkajian wilayah Asia Tenggara. Kemudian memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional dan regional yang ada, yang bertujuan sama dan mencari semua kemungkinan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka. Misalnya kerjasama ASEAN dengan PBB. Kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya meningkatkan perdamaian, stabilitas regional melalui penghormatan keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Kemudian memajukan kerjasama dan saling membantu khususnya dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir bekerjasama yang lebih efektif untuk penggunaan pertanian dan industri yang lebih besar. Nah, seperti yang Pak Dani sampaikan tadi, bahwa ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Raja Ratnam dari Singapura. Ini adalah menteri luar negeri yang mempelopori berdirinya ASEAN. Yang kemudian seiring berjalannya waktu, negara ASEAN bertambah menjadi 11, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Nah, untuk struktur organisasi ASEAN yang paling tinggi tingkatannya adalah pertemuan kepala pemerintahan atau summit meeting. Kemudian ada sidang para menteri yang diadakan 2 kali setahun untuk koordinasi kerjasama ekonomi dan menilai hasil kerjasama komite-komite yang dibawahi. Kemudian ada standing komite, ada komite-komite ASEAN yang terdiri dari bidang ekonomi dan non-ekonomi, dan yang terakhir adalah sekretariat ASEAN yang diketuai oleh seorang sekretaris jenderal yang secara bergilir berasal dari negara anggota yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri ASEAN dengan masa jabatan selama 2 tahun. Tugas seorang sekjen adalah melaksanakan tugas sehari-hari ASEAN, mengkoordinasikan kegiatan ASEAN, bertindak sebagai administrasi pusat ASEAN, bertindak selaku penghubung antar anggota ASEAN dan anggota organisasi regional lain atau organisasi internasional atau pemerintah atau lembaga yang lain. Nah, kemudian peran Indonesia dalam ASEAN diantaranya adalah yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN, yang waktu itu Menteri Luar Negerinya adalah Adam Malik. Kemudian
peran Indonesia yang kedua adalah meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Di sini Indonesia mengajak dan mendorong negara anggota ASEAN untuk lebih menghormati berbagai hak asasi manusia dengan cara menaati berbagai aturan atau norma yang berlaku di negara masing-masing. Peran Indonesia yang ketiga adalah meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, di mana Indonesia lebih mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan untuk mengatasi berbagai perbedaan sistem politik yang terlalu mencolok di antara sesama negara ASEAN mengenai adanya kejahatan terorisme, transisional, perampokan, separatis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menganjurkan berbagai kerjasama penukaran barang dan jasa. Dalam bidang ekonomi, ini Indonesia melakukan kegiatan kerjasama dengan negara anggota ASEAN lain untuk memperkuat dalam bidang perdagangan dan mendatangkan kemakmuran. Dan yang kelima adalah menganjurkan adanya pementasan kesenian dan budaya negara-negara ASEAN. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Latar belakang didirikannya atau diadakannya Konferensi Asia Afrika itu ada 6. Yang pertama adalah persamaan nasib di berbagai negara yang ada di kawasan Asia Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu bentuk penjajahan. Yang kedua, persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan masih berkembang. Yang ketiga, memiliki suatu keinginan menggalang berbagai bentuk kekuatan dari negara-negara Asia Afrika dengan tujuan untuk mendukung perjuangan dalam merebut Irian Barat. Yang keempat, memiliki suatu kedekatan yang kuat karena berasal dari faktor keturunan, agama, maupun latar belakang sejarah yang hampir sama untuk wilayah Asia Afrika. Yang kelima, memiliki kedekatan secara geografis antara negara-negara di kawasan Asia Afrika. Dan yang terakhir adalah adanya bangsa Asia yang sudah merdeka tetapi belum memiliki kesadaran untuk bersatu, di mana kemudian Rusia dan Amerika juga ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut. Nah, bangsa-bangsa Asia Afrika yang nantinya menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Nah, sebelum diadakan Konferensi Asia Afrika, itu dilakukan berbagai macam persiapan, diantaranya adalah menyelenggarakan Konferensi Kolombo, atau dikenal dengan Konferensi Pancanegara I, dan juga Konferensi Bogor yang kita kenal dengan Konferensi Pancanegara II. Konferensi Kolombo diadakan pada tanggal 28 April 1954. Ini yang dihadiri oleh 5 tokoh, yaitu Perdana Menteri UNU dari Burma, Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Nah, pada Konferensi Kolombo menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya yang pertama, Indochina harus segera dimerdekakan dari tangan penjajahan Prancis. Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi negara Tunisia dan Maroko. Yang ketiga, menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika yang kemudian memilih Indonesia sebagai negara penyelenggara. Ini hasil Konferensi Kolombo. Sedangkan Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1954 yang menghasilkan 5 keputusan. Yang pertama adalah melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, menetapkan 5 negara sebagai peserta Konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau pengundang. Yang ketiga, menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. Yang empat,
menetapkan tujuan pokok pada Konferensi Asia Afrika. Yang kelima, seluruh peserta dari Konferensi Bogor mendukung perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat. Nah, tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika diantaranya adalah mengusahakan kerjasama antara negara Asia Afrika dan membina hubungan antara negara-negara itu sebagai tetangga yang baik dan bersahabat. Yang kedua, membicarakan masalah sosial, ekonomi, budaya. Yang ketiga, membahas kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia Afrika antara lain masalah kolonialisme dan imperialisme. Yang keempat, meninjau kedudukan negara-negara Asia Afrika dan sumbangannya kepada usaha ikut serta memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Nah, dari hasil Konferensi Asia Afrika itu disepakati kita kenal dengan istilah Dasasila Bandung. Prinsip-prinsip dari Dasasila Bandung yaitu yang pertama adalah menghormati hak-hak asasi manusia beserta tujuannya dan asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan semua wilayah negara. Kemudian mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa. Yang keempat, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus salah satu negara besar, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai. Yang kesembilan, mengajukan kepentingan bersama dan kerjasama secara timbal balik dan menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Nah, peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika diantaranya adalah Indonesia turut berperan dalam memprakarsai sebagai tempat konferensi Pancanegara II yang berlangsung di Bogor. Kemudian Indonesia juga berperan aktif memprakarsai dan tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan tanggal 18 sampai 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Nah, pada KA ini, beberapa tokoh Indonesia menduduki peran yang sangat penting. Yang pertama, Ketua Konferensi. Itu dijabat oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Kemudian Sekretaris Jenderal Konferensi, Ruslan Abdul Ghani. Ketua Komite Kebudayaan itu Mr. Muhammad Yamin. Dan Ketua Komite Ekonomi adalah Profesor Insinyur Roseno. Beberapa arti penting terselenggaranya KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah yang pertama, memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. Yang kedua, nilai-nilai yang berada dalam Dasasila Bandung mulai diakui oleh negara-negara di dunia. Yang ketiga, memberikan berbagai dukungan untuk negara-negara yang berada di wilayah Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Yang keempat, makin populernya politik bebas aktif Indonesia yang kemudian juga dianut dan diikuti, diadopsi dan dijalankan oleh beberapa negara seperti Myanmar, India, dan Sri Lanka. Yang kelima, melahirkan berbagai bentuk semangat persatuan di berbagai negara-negara di kawasan Asia Afrika sehingga menimbulkan semangat solidaritas. Dan yang terakhir, sebagai salah satu pendorong berdirinya gerakan non-blok yang tidak memihak pada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Kemudian manfaat Konferensi Asia Afrika, yang pertama manfaat Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia. Manfaat Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia diantaranya adalah munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara yang berada di kawasan Asia Afrika. Yang kedua, politik luar negeri dari negara Indonesia yaitu bebas aktif
mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota blok barat maupun blok timur. Yang kedua, manfaat konferensi Asia Afrika bagi negara Asia Afrika. Di antaranya, satu, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Afrika bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan itu semakin meningkat. Yang kedua, kedudukan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika mulai diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Yang ketiga, meningkatnya berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara Asia Afrika dalam bidang sosial dan budaya juga dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, manfaat konferensi Asia Afrika bagi dunia itu ada 3. Yang pertama adalah berkurangnya ketegangan dunia. Yang kedua, politik rasialis atau yang disebut dengan diskriminasi warna kulit juga sudah mulai berkurang. Dan yang terakhir, negara-negara penjajah mulai melepaskan semua daerah jajahnya atau daerah koloninya. Demikian para siswi, untuk 2 organisasi yaitu ASEAN dan Konferensi Asia Afrika. Kalau ada materi yang masih belum paham, silahkan ditanyakan melalui WA saya. Demikian pertemuan PPKN hari ini. Terima kasih dan selamat